A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: La in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna azabi lasyadid. Qala al-ulama idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa hami 'alaiha bi syukril ilah fa innal ilah sari'un niqam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar SMK Mandiri yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita semua. Selawat dan salam kita haturkan buat Nabi kita yang besar, Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita sekalian tentang sebuah doa yang dinamakan doa selamat. Di antara isi daripada doa selamat tersebut ada kandungan di dalamnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kesehatan. Di antara bunyi doanya itu wa afiyatan fil jasad. Minta kesehatan di dalam jasad kita. Mengapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya untuk selalu membaca doa selamat ini? Di antara isi kandungannya adalah minta sehat. Karena sehat merupakan modal kita untuk beraktivitas. Baik itu berangkat bekerja, pergi ke sekolah, melaksanakan ibadah sholat, pergi haji, dan lain sebagainya. Karena sehat merupakan modal kita hidup di dunia ini. Tanpa sehat, maka kita tidak akan bisa beraktivitas. Kecenderungan kita sehari-hari di dalam kehidupan dunia ini hanya mementingkan satu nikmat, yaitu tentang menjaga kesehatan jasmani. Karena pentingnya kesehatan jasmani ini, lagi-lagi kita katakan bahwa kita baru menyadari bahwa jasmani itu sehat, kesehatan jasmani itu penting tatkala kesehatan itu telah berkurang ataupun hilang. Baru kita sadar bahwa sehat itu penting. Misalnya kita baru sadar bahwa mata merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, baru kita sadar bahwa nikmat mata itu merupakan nikmat Allah yang besar tatkala penglihatan mata kita telah berkurang atau rabun ataupun naudzubillah kita terkena penyakit buta. Baru kita sadar tatkala nikmat itu yang Allah berikan telah hilang ataupun berkurang. Atau kita baru sadar bahwa pentingnya gigi tatkala kita menderita sakit gigi, baru kita merasakan bahwa pentingnya nikmat gigi tatkala nikmat gigi itu mengalami sakit ataupun hilang di dalam badan kita. Kita baru sadar nikmat yang Allah berikan yaitu pendengaran. Kita baru sadar bahwa pendengaran itu penting tatkala pendengaran yang kita miliki berkurang ataupun kita sudah tidak bisa mendengar lagi.
Makanya Allah mengingatkan kepada kita sekalian di dalam firman-Nya, la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka akan aku tambah nikmat itu. Namun sebaliknya, jika kau mengingkari nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, kepada kalian, maka azabku sangat pedih. Sesuai dengan di mukadimah tadi, nasihat para ulama mengingatkan kepada kita, idza kunta fil nikmatin far'aha, apabila kau berada di dalam satu nikmat, mendapatkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, far'aha, maka jagalah nikmat itu dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Idza kunta fil nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am, karena perbuatan maksiat bisa mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa hami 'alaiha bi syukril ilah, dan jagalah nikmat Allah itu dengan mensyukuri nikmatnya. Wa hami 'alaiha bi syukril ilah fa innal ilaha sari'un niqam, karena Allah sangat cepat sekali mencabut nikmat yang ada pada badan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lawan daripada sehat adalah sakit. Kita, khususnya manusia ini, Allah berikan dua elemen penting, dua faktor penting yang ada pada badan kita, yaitu jasmani dan rohani. Kita terkadang tidak seimbang di dalam memberikan perhatian, cenderung hanya memperhatikan jasmani tetapi lupa memperhatikan rohani kita. Misalnya kita sibuk memperhatikan, menghiasi badan kita, jasmani kita dengan mandi sehari 3 kali, dengan memberikan pakaian yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, lalu mencari parfum yang harum yang luar biasa mahalnya, kemudian memberikan aksesoris yang tak ternilai harganya, dengan demi menghiasi jasmani kita agar terlihat indah. Pernahkah kita berpikir untuk menghiasi rohani kita? Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pernahkah kita berpikir untuk menghiasi jasmani kita? Terkadang kita lupa bahwa di dalam rohani kita ini kita memiliki sifat sombong, sifat angkuh, takabur, kikir, ataupun tasamuh. Kita lupa menyadari bahwa penyakit rohani yang ada di dalam diri kita itu tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan. Begitu juga jika kita bicara tentang penyakit jasmani. Tatkala jasmani kita tertimpa satu penyakit, maka kita akan sibuk mencari obat, bahkan mencari dokter untuk mengobati jasmani kita sakit. Bahkan jika kita tidak punya uang, kita sibuk minjam sana kemari untuk mengobati jasmani kita yang sakit. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pernah tidak kita sibuk untuk mengobati tatkala rohani kita sakit? Pernah gak kita memperhatikan tatkala rohani batin kita tertimpa penyakit sombong, tertimpa penyakit riya, tertimpa penyakit angkuh, takabur, tasamuh? Pernah tidak kita berpikir untuk menghiasinya, untuk membersihkannya, untuk mengobati rohani kita agar bersih dari sifat-sifat penyakit batin ataupun penyakit rohani tersebut? Makanya Al-Imam Al-Ghazali membagi di dalam penyakit itu ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani. Al-Imam Al-Ghazali membagi penyakit ada dua, baik itu penyakit jasmani, penyakit zohir, dan penyakit rohani ataupun penyakit batin. Apa bedanya antara penyakit zohir
ataupun jasmani dengan penyakit batin ataupun penyakit rohani. Apa bedanya di antara dua penyakit tersebut? Al-Imam Al-Ghazali lebih lanjut menjelaskan perbedaan antara kedua penyakit jasmani dan rohani ini adalah, yang pertama, kalau penyakit jasmani itu untuk mengobatinya insya Allah gampang karena dokter banyak, apalagi di zaman spesialis sekarang ini. Jika orang terkena musibah penyakit jantung, maka ada dokter yang khusus menangani spesialis jantung. Jika ada orang terkena penyakit paru-paru, maka dicarilah dokter yang khusus spesialis penyakit paru-paru. Jika ada orang terkena penyakit kanker, maka dicarilah dokter spesialis penyakit kanker dan lain dan seterusnya. Namun berbeda dengan penyakit batin, penyakit rohani, maka susah untuk cari obatnya. Obatnya tidak lain dan tidak bukan hanya agama dan orang itu sendiri yang mau bersungguh-sungguh untuk mengobati penyakit batin ataupun penyakit rohani yang ada di badannya. Bagaimana cara dia mengobatinya? Dengan mendatangi agama, belajar agama, dan perlu latihan riyadhah untuk setiap hari mengobati penyakit batin ataupun penyakit rohani yang ada di badannya. Makanya sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat beliau yang bernama Khalifah Umar bin Khattab, pernah bertanya kepada umatnya, kepada jemaahnya, minta dinasihati, apakah kalian melihat di dalam badan saya ini, saya terkena penyakit memiliki sifat-sifat kekafiran? Apakah saya ini memiliki sifat sombong? Apakah saya ini memiliki sifat angkuh? Maka jika ada orang yang memberitahu beliau bahwa beliau memiliki sifat-sifat kekafiran, memiliki sifat keangkuhan, sifat kesombongan dan lain sebagainya, maka sahabat Umar bin Khattab akan senang sekali, akan berbahagia, bahkan tidak jarang beliau memberi hadiah kepada orang-orang yang memberitahukan akan apa yang ada pada dirinya apabila tatkala beliau memiliki penyakit batin ataupun penyakit rohani. Berbeda dengan kita, tatkala ada orang yang memberitahu kita bahwa kita memiliki sifat sombong, angkuh, maka kita akan murka dan marah kepada orang yang memberitahu kita. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar podcast SMK Mandiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbedaan antara penyakit jasmani dan rohani. Penyakit jasmani itu apabila kita tertimpa penyakit zohir ataupun penyakit jasmani, maka kita sendiri yang tahu dan orang lain tidak tahu. Misalnya kita terkena penyakit bisul ataupun terkena penyakit jantung, maka kita sendiri yang tahu dan orang lain tidak tahu. Berbeda dengan penyakit batin, penyakit rohani, orang lain tidak tahu kalau kita memiliki sifat bakhil. Orang lain tahu sedangkan kita sendiri tidak tahu bahwa kita memiliki sifat sombong, memiliki sifat angkuh, memiliki sifat riya, memiliki sifat takabur dan lain sebagainya. Orang lain tahu sedangkan kita sendiri tidak tahu. Itu perbedaan yang kedua antara penyakit jasmani dengan penyakit rohani atau penyakit zahir dengan penyakit batin. Sedangkan yang ketiga, perbedaan antara penyakit jasmani dengan rohani. Kalau penyakit jasmani itu efeknya hanya dunia saja. Sehebat-hebatnya orang apabila terkena penyakit jasmani itu paling-paling di dunia saja imbasnya. Jika orang terkena penyakit jantung, paling-paling imbasnya, dahsyatnya dia mati. Setelah mati hebat, selesai. Apabila ada orang terkena penyakit kanker, itu paling hebatnya mati. Tetapi berbeda dengan penyakit batin ataupun penyakit rohani, apabila orang terkena penyakit batin, penyakit rohani, maka yang rusak itu bukan hanya dunia tetapi akhirat pun akan hancur. Yang menyebabkan orang sampai masuk ke dalam neraka bukan penyakit zahir, tetapi yang menyebabkan orang sampai masuk ke dalam neraka adalah apabila dia memiliki sifat hasud,
sifat iri, dengki, takabur dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang mau berteman dengan orang yang memiliki sifat kikir. Tidak ada orang yang mau berteman dengan orang yang memiliki sifat angkuh, sifat sombong. Dunianya rusak, kemudian akhiratnya akan hancur binasa. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Inilah pentingnya apabila kita menjaga, merawat kesehatan jasmani dan menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan kita. Makanya kita selalu diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sehat jasmani dan diberikan kepada di dalam hati kita yaitu bersih rohani ataupun bersih batin kita. Mudah-mudahan kita selamat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat jasmani dan sehat rohani kita. Inilah podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Al-Fakir pribadi dan buat pemirsa kaum muslimin di mana saja berada. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.